tempat di mana saya dilahirkan. Rumah ini berlokasi di kawasan Astana Anyar. Sebetulnya ini adalah lokasi kita adalah korban kebakaran waktu tanggal 19 Juni. Rumah ini merupakan rumah yang terdampak kebakaran. Jadi di samping rumah ini ada juga dua rumah lainnya yang juga ikut dalam kebakaran gitu. Ketika itu kita akan sholat maghrib, tapi di rumah salah satu tetangga itu listriknya mengalami konslet listrik. Nah setelah itu jelang hanya beberapa menit saja, akhirnya sampai ke beberapa rumah dan mengakibatkan 22 rumah termasuk rumah ini terkena dampaknya. Jadi di sini ke belakang itu beberapa rumah kita memang saling berdekatan, rumahnya amat sangat berdekatan. Oleh karena itu akhirnya si api akan cepat menyebar ke semua rumah. Dan alhamdulillah karena posisi rumah ini di depan, jadi lebih cepat untuk dipadamkan oleh mobil pemadam, sehingga lantai satunya itu tidak terlalu banyak terkena kebakaran. Kalau tidak salah ini dibangun setelah 1 bulan berikutnya, karena kan setelah 1 minggu itu kita tidak boleh mengganggu kondisi rumah sampai akhirnya polis line itu harus dibuka. Tapi alhamdulillah mungkin sekitar 1,5 bulan kita baru mulai datang untuk mengecek bagian mana yang perlu kita renovasi. Pertama kali datang adalah bagaimana membuat rumah ini secepatnya jadi dan layak untuk kita tinggali. Mungkin pertamanya adalah itu. Tetapi setelah berjalannya waktu, karena ada seorang murid yang kebetulan dulu saya mengajarnya dan mengatakan bahwa rumah ini harus punya makna ke depannya. Jadi jangan hanya sebagai rumah yang untuk ditinggali saja, tapi harus punya makna gitu. Jadi makanya setelah murid itu datang, maka kita ngobrol bersama apa konsep rumah yang ingin kita buat ke depannya. Karena rumah ini dibuatnya yang terkena dampak rumah ini adalah lantai 2 yang habis itu. Nah, lantai 1 itu masih dipertahankan, masih bisa bisa kita renovasi sedikit saja. Saya adalah guru dan karena dampak pandemi ini kita sekolahnya online ya, jadi kita membuat Zoom pembelajaran via Zoom. Nah, bagaimana agar cahaya matahari masuk ke dalam rumah itu bisa membuat kita itu tidak usah menyalakan lampu gitu. Jadi ketika Zoom itu kita tuh udah cerah tanpa harus menggunakan lampu. Oleh karenanya yang di atas itu adalah full direnov dengan menggunakan konsep glass box ini. Rumah Ibu Ina itu benar-benar terletak di pinggir jalan gitu ya. Bukan yang biasanya di pinggir jalan mundur karena ada GSB, tapi karena dia ada di pemukiman yang lumayan padat penduduk, dindingnya itu langsung nempel kepada jalan. Nah, dilema, kalau misalnya kita buat sesuatu yang transparan, misalnya kaca, maka keamanan rumah itu sangatlah rendah gitu ya. Kaca itu gampang sekali dihancurkan seperti itu. Tapi kalau kita tidak buat dia transparan, maka dinding itu akan sangat solid dan ruangan dalamnya tidak akan mendapatkan cahaya alami. Alhasil harus pakai lampu terus-menerus dan itu kurang baik. Nah, oleh karena itu kita memilih bagaimana kalau kita menggunakan material yang kuat tetapi juga bisa memasukkan cahaya matahari ke dalam. Nah, pada case ini glass block adalah jawabannya.
Konklusinya adalah kita menjadikan sebuah bangunan monolit yang menggunakan material glass block. Nah, di lantai 2 sebenarnya kita punya chance untuk bisa memberikan bukaan begitu ya, agar orang di dalam lantai 2 tuh bisa menelok ke bawah tanpa harus meragukan keamanan begitu. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mencopot beberapa glass block dan menggantinya dengan jendela. Nah, agar jendelanya bisa lebih tahan lama gitu ya, tidak berjamur, kita mengandanginya dengan plat tipis yang dibuat dari JRC supaya air hujan nggak langsung kena sana, dan juga supaya filter sinar matahari nggak langsung masuk ke dalam. Nah, agar lebih dinamis begitu ya, kita membuat bukaan-bukaan yang berbeda-beda ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, dan juga ketinggian yang beraneka ragam. Rumah ini dibangun lebih cepat dibanding rumah-rumah yang lain. Kita membangunnya 1,5 bulan dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan kondisi rumah lainnya. Mungkin yang lain masih ada proses pembangunan sampai sekarang bertahap karena jumlah rumahnya banyak. Jadi lingkungan yang lain sedang menata rumahnya masing-masing sehingga bisa selesai satu persatu, mungkin seperti itu. Harapannya untuk rumah ini, satu, semoga rumah ini berkah, menginspirasi banyak orang bahwa setelah musibah terjadi pun kita tetap bisa menjadikan tempat tinggal kita bahkan lebih nyaman dan lebih bagus dari sebelumnya. Yang kedua, rumah menggunakan glass box ini bisa menginspirasi banyak orang bahwa ada banyak material lain dalam membuat sebuah rumah dan rumah itu bisa tetap nyaman untuk ditinggali.